Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga keadaan kalian sehat-sehat aja ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin keadaannya kurang baik atau kurang sehat, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita masih belajar matematika bersama-sama. Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, Ibu akan mengecek absensi kalian pada portal e-learning. Jadi, jangan lupa kalian mengisi absensi terlebih dahulu pada portal e-learning ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi komposisi transformasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas macam-macam transformasi. Yang pertama yaitu kita membahas translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang terakhir atau yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Nah, tujuan pembelajaran kali ini pertama yaitu siswa mampu memahami konsep komposisi transformasi pada translasi dan refleksi. Yang kedua yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah komposisi transformasi pada translasi maupun refleksi. Nah, sebelumnya kalian unduh bahan ajar terlebih dahulu pada portal e-learning dan menonton link video yang Ibu bagikan pada portal e-learning. Karena setelah kalian menonton atau mengamati video pembelajaran, kalian harus melengkapi bahan ajar yang sudah kalian unduh. Nah, langsung saja ke materinya. Pertama yaitu komposisi transformasi. Nah, sebelum ke komposisi transformasi, Ibu akan flashback ke materi-materi sebelumnya, yaitu komposisi pada fungsi. Nah, konsepnya sama aja, tetapi fungsi ini digantikan dengan transformasinya. Nah, misalkan nih, kita lihat nih di bahan ajar ada sebuah diagram frame gitu ya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, fungsi F memetakan anggota domain ke tepat satu anggota kodomain pertama. Nah, kodomain pertama yaitu himpunan B. Kemudian fungsi G akan melanjutkan pemetaan ke anggota kodomain yang kedua. Nah, kodomain yang kedua itu adalah himpunan C. Sementara nih, fungsi komposisi antara G bundaran F akan memetakan anggota domain atau himpunan pertama, himpunan A, secara langsung ke kodomain yang kedua, yaitu himpunan C. Nah, apa sih konsep tersebut adalah konsep dari komposisinya. Nah, selanjutnya untuk pengerjaan konsep komposisi pada transformasi ini sama saja dengan konsep komposisi pada fungsi. Nah, kita lihat nih konsep komposisi pada transformasi. Misalkan ada titik A 4 aksen sama dengan T4 bundaran T3 bundaran T2 bundaran T1 bundaran A. Nah, kita mengerjakannya itu dari T1 dulu, langsung ke T2, langsung ke T3, langsung ke T4. Jadi pengerjaannya itu dari sebelah kanan menuju sebelah kiri, ya. Tapi penulisannya mah seperti ini. Paham kan? Flashback lagi ya. Materi komposisi pada fungsi. Nah, untuk lebih pahamnya, di sini ada sebuah masalah. Misalkan sembarang titik A, X, Y ditranslasikan dengan T1, A1, B1, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2, A2, B2, tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita tuliskan dulu secara analitiknya. Nah, maka titik A, X, Y akan ditranslasikan dengan koordinat A1, B1 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian ditranslasikan lagi dengan koordinat A2, B2 menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, itu adalah penulisan secara analitiknya. Sedangkan untuk secara matriksnya, nih,
matriks X double aksen, Y double aksen sama dengan ini nih proses translasinya A2B2 ditambah matriks ininya nih titik sebelumnya X aksen, Y aksen. Ingat kalau translasi itu penjumlahan ya antara proses translasinya dengan titik sebelumnya. Di mana X aksen, Y aksen ini bisa kita lihat proses dari translasi A1B1 ditambah dengan titik sebelumnya, titik X dan Y. Nah, kita substitusikan saja nih X aksen, Y aksen ini ke sini nih, ke sini. Maka matriks X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks A2B2 ditambah substitusikan matriks A1B1 ditambah matriks XY. Nah, kita lihat nih di sini ada A2B2 dan matriks A1B1. Kita namakan A2B2 ini dengan MT2 dan untuk matriks A1B1 kita namakan dengan MT1. Nah, kita lihat nih jadi X double aksen, Y double aksen sama dengan MT2 ditambah MT1 ditambah XY. Nah, kita lihat nih, untuk MT2, MT1 ini kita namakan dengan komposisi. Maka X double aksen, Y double aksen sama dengan MT2 bundaran T1 ditambah XY. Di mana MT2 bundaran T1 itu adalah matriks A2B2 ditambah matriks A1B1. Nah, itu adalah konsep dari permasalahan komposisi translasi. Jadi, jika matriks translasi T1 adalah matriks AB dan matriks translasi T2 adalah CD, maka matriks komposisi translasi T1 bundaran T2 atau T2 bundaran T1 dapat ditulis nih, MT1 bundaran T2 sama dengan MT1 ditambah MT2 sama dengan matriks A, B ditambah matriks C, D. Ingat ya, kalau translasi itu ditambah ya komposisinya. Ya. Nah, sedangkan untuk MT2 bundaran T1, maka MT2 ditambah MT1 sama dengan matriks CD ditambah matriks AB. Nah, itu untuk konsep komposisi translasinya. Nah, untuk contoh soalnya dapat kita lihat. Nah, misalkan ada titik A dengan koordinat 2, negatif 1 ditranslasikan dengan T1 negatif 5,4, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 negatif 2, negatif 1. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Nah, kita lihat nih di sini ada dua kali translasinya, ada dua kali proses translasi. Nah, translasi yang pertama adalah dengan koordinat negatif 5,4 dan untuk translasi yang kedua ada negatif 2, negatif 1. Nah, secara analitik kita bisa ditulis menjadi titik A2, negatif 1 ditranslasikan dua kali ya. MT2 bundaran MT1 menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Mohon maaf di bahan ajar pada penulisan secara analitiknya ada kesalahan mengetik. Nah, ini adalah untuk yang benarnya ya. Nah, lanjutkan. Kita untuk secara matriksnya atau secara biasa kita pengerjaannya yaitu A double aksen, X double aksen, Y double aksen sama dengan MT2 bundaran MT1 ditambah A, X, Y. Ingat ya, ditambah ya untuk translasi. Nah, selanjutnya kita substitusikan MT2-nya adalah berapa? MT2-nya adalah negatif 2, negatif 1 ditambah negatif 5, 4 ya untuk T1-nya ditambah XY-nya 2,
dan 2,-1. Nah, ini biasa ya untuk operasi penjumlahan matriks. Langsung saja kita jumlahkan menjadi X double aksen, Y double aksen sama dengan -5, 2. Ya, -5 dan 2,2. Nah, jadi untuk koordinat akhir titik A tersebut adalah A double aksen -5,2. Nah, ini adalah pengerjaan dari suatu komposisi translasi. Nah, kita lihat nih di bahan ajar di masalah 2 itu ada sebuah ilustrasi. Nah, misalkan kamu amati cermin di tukang cukur atau salon ya. Nah, di depan kita itu ada cermin dan di belakang juga ada sebuah cermin lagi. Nah, kamu itu memiliki bayangan di cermin depan dan cermin yang belakang kan? Nah, jika kamu amati lebih lanjut, bayanganmu di cermin depan akan mempunyai bayangan juga di cermin yang belakang. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, hal ini menunjukkan terjadi pencerminan terhadap dengan diri kita sendiri sebagai objeknya. Nah, hal tersebut menemukan konsep komposisi refleksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita memisalkan ya, sembarang titik A, X, Y direfleksikan dengan C1 dilanjutkan dengan refleksi terhadap C2 di mana matriks refleksi C1 adalah matriks A, B, C, D dan matriks refleksi C2 adalah matriks E, F, G, H. Maka untuk komposisi refleksinya adalah, nah kita biasa ya tuliskan secara analitiknya, yaitu titik A, X, Y dicerminkan atau direfleksikan dengan C1 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen dan direfleksikan lagi dengan C2 menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, untuk secara matriksnya kita bisa ditulis menjadi X aksen, Y aksennya ya. Kita mencari X aksen, Y aksennya terlebih dahulu. X aksen, Y aksen sama dengan MC1 dikali dengan titik awalnya, XY. Di mana MC1-nya itu adalah matriks A, B, C, D. Dan untuk A double aksennya, nah matriks X double aksen, Y double aksen sama dengan MC2 dikali dengan titik sebelumnya, X aksen, Y aksen, di mana MC2-nya adalah matriks EFGH. Nah, maka untuk komposisinya adalah menjadi X double aksen, Y double aksen sama dengan MC2 dikali MC1 dikali matriks X dan Y. Ingat, untuk refleksi itu antara titiknya adalah perkalian ya. Nah, maka X double aksen, Y double aksen sama dengan MC2 bundaran MC1 dikali dengan XY, di mana MC2, MC1 itu adalah perkalian dari matriks EFGH dan matriks ABCD. Ingat, untuk refleksi itu adalah perkalian. Nah, itu adalah untuk membedakan antara komposisi, translasi, dan refleksi. Kalau refleksi itu bundaran atau komposisinya ini operasinya adalah operasi perkalian. Sedangkan untuk translasi itu bundaran komposisinya itu menggunakan operasi penjumlahan. Nah, untuk lebih jelasnya secara berdasarkan masalah tersebut, maka jika matriks refleksi C1 adalah A, B, C, D dan matriks refleksi C2 adalah E, F, G, H, maka matriks komposisi refleksi C1 bundaran C2 atau C2 bundaran C1 dituliskan. Nah, MC1 bundaran MC2 sama dengan MC1 dikali MC2. Nah, sama dengan matriks A, B, C, D dikali dengan matriks E, F, G, H. Begitupun untuk MC2 bundaran MC1.
sama dengan MC2 dikali MC1, maka matriks EFGH dikali dengan matriks ABCD. Ya, itu untuk konsep dari komposisi refleksi. Nah, untuk lebih pahamnya kita langsung saja ke contoh soal. Nah, kita lihat nih di bahan ajar contoh soalnya itu transformasi T merupakan komposisi pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2X, dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X per 2. Maka matriks penyajian T-nya adalah, nah ini adalah untuk matriks penyajian T-nya, ya, penyajian dari komposisinya. Nah, kita lihat nih di sini pencerminannya terhadap garis Y sama dengan 2X dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X per 2. Jadi ini adalah persamaan garis Y sama dengan MX ya. Kalau yang pencerminan yang pertama M-nya itu adalah 2, sedangkan untuk yang pencerminan yang kedua M-nya itu adalah negatif 1 per 2. Nah, untuk rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan MX yaitu 1 per 1 ditambah M kuadrat dikali dengan matriks 1 kurangi M kuadrat 2M 2M M kuadrat dikurangi 1. Nah, kita substitusikan saja nih M-nya berapa. Nah, untuk T1 nih, T1 dulu ya. M-nya itu adalah 2. Maka untuk T1 substitusikan saja M-nya adalah 2 menjadi 1 per 1 ditambah 2 kuadrat dikalikan dengan matriks 1 dikurangi 2 kuadrat, 2 dikali 2, 2 dikali 2, 2 kuadrat dikurangi 1. Maka T1-nya adalah 1 per 5 kali matriks negatif 3, 4, 4, 3. Nah, untuk T2-nya, kita lihat nih, T2-nya itu M-nya adalah negatif 1 per 2. Maka untuk T2-nya adalah 1 per 1 ditambah negatif 1 per 2 dikuadratkan, dikalikan dengan matriks 1 dikurangi negatif 1 per 2 dikuadratkan, 2 dikali negatif 1 per 2, 2 kali negatif 1 per 2, negatif 1 per 2 dikuadratkan dikurangi 1. Maka hasil untuk T2-nya adalah 1 per 1 ditambah 1 per 4 dikali 1 kurangi 1 per 4, negatif 1, negatif 1, 1 per 4 dikurangi 1. Maka hasil akhir dari T2 ini adalah 4 per 5 dikali dengan matriks 3 per 4 dikurangi 1, 3 per 4, negatif 1, negatif 1, negatif 3 per 4. Nah, atau kita bisa disederhanakan lagi nih. Ada apa sih? Ada angka 4 nih. Jadi jadi T2-nya adalah 1 per 5 dikalikan dengan matriks 3 negatif 4 ya, dikali 4 ini T. Negatif 4, negatif 4, dan negatif 3. Nah, itu adalah hasil akhir dari pencarian T1 dan T2. Nah, untuk yang ditanyakannya yaitu matriks penyajian T. Berarti komposisi antara T2 dan T1. Maka untuk penyelesaiannya T itu adalah T2 bundaran T1. Kita substitusikan T2-nya adalah negatif 1 per 5 dikali matriks 3, negatif 4, negatif 4, negatif 3, dan untuk T1-nya adalah 1 per 5 dikali dengan negatif 3, 4, 4, dan 3. Ingat kalau refleksi itu harus dikalikan ya antara T2 dan T1-nya. Nah, kita kalikan saja seperti perkalian pada matriks. Kita kumpulkan atau kita kelompokkan yang ininya nih, yang 1 per 5-nya menjadi 1 per 25
dikali dengan matriks 3, negatif 4, negatif 4, negatif 3 dikali negatif 3, 4, 4, dan 3. Nah, kita biasa operasi perkalian matriks baris kali kolom menjadi T-nya adalah 3 kali negatif 3, negatif 9 ditambah negatif 4 dikali 4, negatif 16. Nah, ini bisa kalian kerjakan ya secara masing-masing, kan sudah dipelajari ya untuk operasi perkalian matriks. Maka hasil akhir dari T adalah 1/25 dikali dengan matriks negatif 25, 0, 0, negatif 25. Nah, kita sederhanakan lagi nih, ada 25 di dalam matriks dan juga di sebelumnya ada 1/25. Maka T-nya adalah matriks negatif 1, 0, 0, dan negatif 1. Nah, jadi untuk matriks penyajian T-nya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, itu adalah konsep dari komposisi refleksi dengan 2 kali pencerminannya ya. Nah, bagaimana untuk materi komposisi transformasi pada translasi maupun refleksi? Gampang kan? Nah, jika ada materi yang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan pada portal e-learning. Nanti kita diskusikan pada portal e-learning maupun di grup WhatsApp ya. Nah, jika ada temannya yang ingin menanggapi pertanyaan dari temannya, silahkan. Ibu sangat mengapresiasi hal tersebut. Nah, yang selanjutnya, kalian unduh LKPD pada portal e-learning dan kalian kerjakan secara masing-masing. Nah, jika ingin menanyakan tentang soal LKPD ataupun materi LKPD, silahkan kalian tanyakan kepada ibu, meskipun menanyakannya di luar jam pelajaran. Nah, untuk sistem pengerjaan LKPD-nya, hasil jawaban dari LKPD hasil jawabannya kalian scan, kemudian kumpulkan pada portal e-learning ya. Nah, yang selanjutnya kita akan menyimpulkan materi komposisi transformasi pada translasi maupun refleksi. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran komposisi transformasi pada translasi maupun refleksi, yaitu yang pertama, jika komposisi transformasi pada translasi itu rumusnya MT1 bundaran MT2 sama dengan MT1 ditambah MT2 ya. Ingat ya, ditambah antara translasi yang pertama dengan translasi yang kedua, ataupun MT2 bundaran MT1 sama dengan MT2 ditambah MT1. Jadi kalau matriksnya adalah CD ditambah AB gitu ya, matriks CD ditambah matriks AB. Nah, untuk refleksi, di refleksi ini bundarannya itu diganti dengan perkalian. Misalkan MC2 bundaran MC1, berarti MC2 dikali dengan MC1 sama dengan, kalau matriksnya berarti matriks A, B, C, D dikali matriks C, D, E, F dikali dengan A, B, C, D ya. Kan kalau komposisi itu pengerjaannya dari kanan ke kiri ya, ingat. Nah, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya ibu akan memberi tugas kepada kalian dan kerjakan, kumpulkan sesuai tenggat waktu yang ibu berikan. Nah, tujuan tugas ini ibu akan melihat gitu ya, pemahaman kalian pada materi komposisi transformasi ini. Nah, selanjutnya kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Dan ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan pada masa pandemi ini dengan cara yang pertama, kalian harus kontrol stresnya ya, jangan stres-stres. Yang kedua, jaga kesehatan dengan cara memakan atau meminum yang bergizi. Yang ketiga yaitu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan standar dari pemerintah ya.
Nah, tutup aja pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.